Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Inspirasiku di Antara. Renungan harian Kamis 5 Oktober, Pekan Biasa ke-26. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Setia, Engkau menuntun kami dengan sabda-Mu. Semoga kami setia mendengarkan, meresapkan dalam hati, dan melaksanakan firman-Mu dalam langkah laku hidup kami. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas bab 10 ayat 1 sampai 12. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama, lalu merenungkannya. Pada waktu itu, Tuhan menunjuk 72 murid. Ia mengutus mereka berdua-dua, mendahulinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Berkatalah ia kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Sebab itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, agar ia mengirimkan pekerja-pekerja ke tuaian itu. Pergilah, camkanlah. Aku mengutus kalian seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, 'Damai sejahtera bagi rumah ini.' Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, maka salammu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kalian masuk ke dalam sebuah kota dan diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jika kalian masuk ke dalam sebuah kota dan tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan kota itu dan serukanlah, 'Juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu.' Tetapi ketahuilah, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, di kalangan gereja Katolik sempat hidup pandangan bahwa perutusan gereja itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab imam, biarawan, biarawati. Akibatnya, pada zaman itu sangat sulit ditemukan aktivis-aktivis awam yang terlibat dalam perutusan gereja. Kalaupun ada, mereka masih berprinsip bahwa mereka hanya membantu kaum imam, biarawan, dan biarawati. Kalau awam benar-benar menggantungkan perutusan gereja di tangan kaum klerus. Diawali adanya Konsili Vatikan yang kedua. Pembaharuan gereja sangat dirasakan. Gairah awam dalam hidup menggereja mulai menggeliat. Peran mereka mulai dirasakan di berbagai komponen dan lapisan masyarakat. Dan puncaknya ketika memasuki tahun milenial.
tahun 2000. Perutusan gereja benar-benar melibatkan kaum awam, dan inilah tahun emas bagi kaum awam untuk terlibat aktif dalam perutusan gereja Katolik. Karena perutusan adalah kita semua. Saudari-saudaraku yang terkasih, makna sabda Tuhan hari ini benar-benar terjadi. Yesus mengutus para murid berdua-dua untuk mewartakan kerajaan Allah. Akan tetapi, kita harus memegang teguh kata-kata Paus Fransiskus. Terlibat dalam perutusan berarti siap menjadi gembala yang berbau domba. Terlibat dan hadir dalam pergumulan dan persoalan yang ada dalam masyarakat, yang ada di dunia ini. Dengan demikian, kita semakin mengenal lebih dalam masyarakat atau umat yang kita layani. Dengan mengenal, kita akan mencintai mereka, dan ketika cinta bertumbuh, maka tidak dapat tidak melayani dalam perutusan gereja menjadi harga mati, menjadi semangat kita semua. Mari kita memaknai perutusan gereja dengan 3 langkah. Yang pertama, kita mengenal dulu, to know. Kemudian kita mencintai, to love. Dan akhirnya kita melayani, to serve. Ya Tuhan, kuatkanlah kehendak kami untuk selalu mendengarkan panggilan-Mu dalam setiap langkah hidup kami. Kau dipanggil Tuhan, dijadikan duta, supaya hidupmu menyinarkan kasih-Nya. Berat memang tugasmu, tetapi kau diberi rahmat. Kau dipanggil Tuhan, dijadikan duta, supaya hidupmu menyinarkan kasih-Nya. Sang Kristus memikatmu, takkan mampu kau menolaknya. Kau dipanggil Tuhan, dijadikan duta, supaya hidupmu menyinarkan kasih-Nya. Dan doaku bagimu, semoga teguh semangatmu. Kau dipanggil Tuhan, dijadikan duta, supaya hidupmu menyinarkan kasih-Nya. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.